Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Learning with Fanny. Di video kali ini, kita akan mengerjakan exercise 10 unit 6 dari modul Manajemen Accounting SAP. Sebelum kita mulai, kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Untuk kliennya, silahkan diganti menjadi 902, lalu masukkan user dan password kalian masing-masing. Saya akan login dengan user kelas F. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Di exercise 10 ini, kita akan belajar mengenai statistical and real posting. Ada dua task yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah kita akan membuat statistical order, dan yang kedua, kita akan melakukan posting ke dalam statistical order yang sudah kita buat tersebut. Oke, mari kita mulai dari task yang pertama, create a statistical order. Mari kita buka dulu menunya, kita mulai dari menu accounting, lalu controlling, internal order, lalu master data, lalu kita pilih yang order manager atau kodenya adalah KO04. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman order manager. Kita bisa arahkan kursor kita ke bagian kiri atas yang ada gambar kertas. Ini adalah lambang untuk create. Kita klik. Di bagian order type-nya, kita bisa masukkan 1000. Atau kalau kalian mau tahu 1000 itu apa, 1000 itu adalah internal order motor pool statistical. Jadi ceritanya di task 1 ini kita akan membuat statistical order untuk truk yang digunakan di service cost center. Jadi ada cost center kita yang cost center service, nah itu menggunakan truk. Nah, cost dari penggunaan truk tersebut akan kita masukkan ke dalam statistical order. Nah, sebelum itu kita akan membuat dulu nih statistical ordernya, baru nanti kita bisa melakukan posting ke dalam statistical order tersebut. Maka kita masukkan 1000 ya, untuk internal order yang motor pool statistical. Kita bisa double klik, lalu kita bisa centang hijau atau continue. Oke, kita masuk ke dalam halaman Create Internal Order Master Data. Nah, di bagian ordernya, kalian bisa masukkan truck, TRUCK, lalu kode kelas. Di sini karena saya login menggunakan kelas F, maka saya akan masukkan F. Kalian bisa masukkan F, atau G, atau K, atau M, sesuai dengan kode kelas kalian. Lalu, strip, diikuti dengan nomor urut kalian. Saya adalah 00, kalian 01 sampai sekian. Oke, truck, kode kelas, strip nomor urut. Lalu untuk description-nya, di sini ada statistical order vehicle. Kita bisa tambahkan keterangannya yaitu truck, TRUCK, lalu kode kelas, saya F, kalian EFG KM, strip nomor urut. Jadi statistical order vehicle, truck, FGKM, strip nomor urut, lalu company code-nya 1000, bisnis areanya adalah 9900, kita ganti menjadi 9900, profit center-nya itu adalah 1400, sisanya nggak usah diganti ya. Lalu kita bisa pindah ke tab control data. Di sini make sure statistical order-nya sudah tercentang. Kalau sudah, kita bisa save. Kita bisa tekan tombol disket yang ada di kiri atas. Kita save. Maka akan ada keterangan di kiri bawah, order was created with number truck sekian-sekian. Nah, artinya adalah statistical order kita sudah terbuat. Kalau udah, mari kita /n. Lalu kita lanjut ke task 2, enter a GL account expense posting and assign it to your statistical order. Jadi pertama-tama kita akan melakukan posting transaksi terkait dengan statistical order tersebut. Maka kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang enter GL account dokumen atau kodenya adalah FB50. Kita bisa double klik. Kalau kalian diminta memasukkan company code, kalian bisa masukkan company code-nya adalah 1000.
Oke, kita masuk ke dalam halaman Enter GL Account Dokumen Company Code 1000. Nah, di bagian dokumen date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian membuat exercise ini. Untuk kelas hari Senin, kalian bisa masukkan tanggal 3 Mei. Dan untuk kelas hari Selasa, kalian bisa masukkan tanggal 4 Mei. Oke, saya di sini akan masukkan tanggal 29 April ya, tanggal saya membuat video ini. Oke, currency-nya kita pastikan sudah terisi euro. Lalu kalau sudah, kita bisa isi di bagian line item information yang ada di bagian bawah. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalau kalian belum melakukan posting atau belum mengisi apapun di bagian bawah ini, maka lampunya adalah lampu kuning. Nanti setelah kalian posting dan ternyata itu tidak balance, maka nanti lampunya akan berwarna merah. Dan apabila kalian posting dan sudah balance, maka nanti lampunya adalah lampu hijau. Jadi lampu ini adalah penanda atau petunjuk apakah postingan yang kita buat ini sudah balance atau belum. Oke, kita mulai isi ya. Bagian GL account-nya, kita isi untuk yang pertama adalah 475000. Kita akan isi 475000. D atau C-nya kalian bisa masukkan debit. Lalu amount-nya adalah 2000. Lalu text code-nya atau di bagian T ini nih, ini adalah text code. Ini kita bisa masukkan V0. Atau kalau kalian mau tahu V0 itu apa, di sini V0 adalah 0% domestic input tax. Yang artinya adalah taxnya 0%, tidak dipungut pajak. Lalu karena kita akan masukkan dia ke statistical order, kita akan isi di bagian ordernya, maka kalian bisa scroll agak ke samping. Kalian cari kolom order. Nah, ini ada kolom order, kalian bisa masukkan ordernya sesuai dengan yang tadi sudah kalian buat, yaitu truck, TRUCK, lalu kode kelas saya adalah F, kalian F atau G atau K atau M, lalu strip nomor urut. Oke, jangan sampai salah ya. Kalau udah, kita pindah ke baris kedua, kita akan isi GL account yang kedua. GL account yang kedua adalah 113 100. D atau C-nya kita masukkan kredit. Amount in document currency-nya kita bisa masukkan 2000. Kalau udah, ini bisa kita enter dulu satu kali. Nah, di sini kalian lihat akan ada muncul keterangan bahwa account 475000 requires an assignment to a CO object. Yang artinya adalah GL account yang paling atas nih, 475000 ini harus kita assign ke cost center tertentu. Jadi tadi kan kita belum isi cost centernya ya, kita baru isi internal order. Nah, walaupun kita sudah masukkan internal ordernya, tapi tetap biaya ini harus kita masukkan ke cost center tersebut. Gitu. Kenapa? Karena statistical order ini kan sifatnya hanya untuk analisa aja. Tapi untuk penampung biayanya tetap di cost center. Maka dari itu kita akan masukkan di bagian cost center. Kalian bisa scroll sampai ketemu kolom cost center. Nah, ini ada. Kalian bisa masukkan cost center service kalian, yaitu SERV, lalu kode kelas FGKM, strip nomor urut. Kalau udah, kita coba enter satu kali, kita lihat apakah error yang ada di kiri bawah itu hilang atau enggak. Kita coba ya. Kita enter. Oke, sekarang udah nggak ada errornya, udah hilang. Dan kalau kalian perhatikan, di sini lampunya sudah berwarna hijau, yang artinya adalah debit dan kreditnya sudah balance. Nah, di sini kalian bisa lihat juga, kalau tadi penasaran, 47500 tuh apa sih? 113100 tuh apa? Nah, ini ada keterangannya. GL account 475000 ini adalah company car cost, yang artinya ini adalah biaya terkait dengan mobil atau kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu di bagian kreditnya adalah 113100 yang merupakan GL account untuk Deutsche Bank, yang berarti bahwa kita membayar company car cost tersebut dengan uang kita yang ada di dalam Deutsche Bank. Jadi kita ada expense di debit, kita bayarnya pakai cash in bank di sebelah kredit. Oke, karena ini sudah balance, debit kreditnya udah sesuai, lampunya juga sudah warna hijau, maka kita bisa posting. Kita klik post. Oke, muncul nomor dokumen number sekian was posted in company code 1000. Kalau udah ada keterangan ini artinya adalah postingnya sukses. Oke, kalau gitu kita bisa slash n.
Nah, tadi kan udah posting nih ke dalam cost center. Sekarang kita mau ngecek, bener nggak sih kalau postingan yang tadi kita lakukan itu sudah terintegrasi dengan cost center? Mari kita lihat, kita buka menu accounting, lalu kita ke controlling, lalu kita ke cost center accounting, lalu kita ke information system, lalu kita ke report for cost center accounting, lalu kita ke plan actual comparison, lalu kita pilih yang cost center actual plan variance atau kodenya adalah SALR 87013611. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman cost center actual plan variance selection. Nah, di bagian controlling area-nya, kalian bisa masukkan angka 1000. Fiscal year-nya adalah 2021. Nah, from period dan to period-nya, karena kalian mengerjakannya di bulan Mei, maka kalian masukkan angka 5 ya. Untuk from period dan to period-nya, kalian masukkan angka 5. Kenapa saya masukkan angka 4? Karena saya mengerjakannya masih di bulan 4 atau bulan April. Jadi nggak apa-apa ya, kita beda ya. Plan version-nya kita masukkan angka 0. Lalu di bagian or value, yang di baris kedua, kalian bisa masukkan cost center kalian. Saya adalah serve, lalu F, strip 00, kalian berarti serve FGKM strip 01 sampai sekian. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, sudah muncul datanya. Nah, kalau tampilan kalian berbeda dengan tampilan saya, nggak usah khawatir ya. Karena di saya ada cost element untuk raw material dan operating supplies. Mungkin di kalian nggak ada, atau mungkin angkanya berbeda. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya mengerjakannya kan di bulan 4, maka saya reportnya juga di bulan 4 nih. Di mana di bulan 4? Di exercise sebelumnya, ya exercise 9, itu kan kita ada membuat transaksi terkait dengan raw material dan operating supplies. Maka dari itu ada nih angkanya di sini. Tapi karena kalian mengerjakannya di bulan Mei, yang artinya di bulan Mei itu belum ada transaksi apa-apa, berarti reportnya biasanya nggak muncul nanti di bulan Mei. Itu nggak apa-apa ya. Jadi jangan khawatir kalau tampilannya beda. Yang penting kalian make sure bahwa di tempat kalian muncul cost element untuk vehicle cost sebesar 2000. Ya, jadi make sure bahwa 2000 ini ada. Nah, 2000 ini dari mana? 2000 ini asalnya adalah dari transaksi kita yang tadi. Kalau kalian mau coba cek, ini kalian bisa taruh kursornya di bagian vehicle cost, lalu kalian double klik, pilih yang actual line item, lalu centang hijau. Nah, lalu kita ke environment, kita pilih accounting dokumen. Kita klik accounting dokumennya 2 kali. Tada, keluar deh jurnalnya. Jurnalnya adalah company car cost pada Deutsche Bank sebesar 2000. Nah, ini adalah jurnal dari transaksi yang tadi kita posting. Oke, jadi 2000 tadi yang kita posting udah masuk ya ke bagian cost center-nya. Oke, kalau udah kita bisa slash n. Kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Access. Tenang, belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita akan cek di bagian internal ordernya. Tadi kan kita masukin internal order juga ya saat kita posting yang track lalu kode kelas strip nomor urut tadi. Nah, sekarang kita cek apakah di bagian internal ordernya 2000 tadi juga udah masuk atau belum. Gimana cara ceknya? Caranya adalah kita ke menu accounting, lalu controlling, lalu kita ke internal order, lalu kita pilih information system, lalu kita pilih report for internal orders, lalu kita bisa pilih plan actual comparison, lalu kita pilih yang pertama, order actual plan variance. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Order Actual Plan Variant Selection. Controlling areanya kalian bisa masukkan 1000, fiscal year-nya 2021, from period dan to period-nya sama kayak tadi ya, kalian bisa masukkan angka 5. Saya masukkan angka 4 karena tadi saya buatnya di bulan April. Lalu plan version-nya kalian masukkan angka 0,
Lalu di bagian OR value-nya, kita bisa masukkan internal order yang tadi kita input. Saya adalah TRUCK, lalu kode kelas saya adalah F, kalian berarti FGKM strip nomor urut. Oke? Kalau udah, kita bisa execute. Tada! Keluar angkanya. Di sini ada keterangan bahwa cost elemen 475000 yang adalah vehicle cost, ada angka di bagian actual sebesar 2000. Jadi, postingan yang tadi kita lakukan, karena company car cost itu adalah bagian dari income statement account, maka akan kita assign juga ke cost center. Makanya tadi kalau kalian lihat, di bagian cost centernya juga masuk tuh angka 2000-nya. Nah, karena kita tadi memasukkan statistical ordernya juga, maka angka 2000 tersebut juga masuk ke dalam statistical order ini. Oke, kalau udah, kita bisa /n. Dan semua task kita selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.